Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi pagi udah hujan, kami yang ibadah pagi tetap semangat untuk berangkat ke gereja walaupun hujan. Saya harap bahwa untuk ibadah yang kedua ini pun kita juga akan tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan. Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Kami percaya Tuhan, bahwa semua rencana yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami adalah rencana yang terbaik Tuhan. Apapun itu Tuhan, walaupun kadang kami merasakan sakit, walaupun kami kadang terjatuh Tuhan, tapi kami percaya bahwa rencana Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Bapa. Karena kami tahu Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami akan selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami hanya buat Engkau Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Lebih keras lagi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang telah menebus setiap dosa kita sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penebusku. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, ya. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin Yesus Tuhan, ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, haleluya. Ku angkat anjing, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Yeah. Dia hiduplah. Haleluya. Kami yakin Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, amin Tuhan. Ku angkat anjing,
Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku. Hey! Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Yeay, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita dapat sesuatu yang positif di Kota Salatiga. Amin. Amin. Bahwa level PPKM kita udah ada di level 3. Karena semuanya itu berkat Tuhan yang bekerja atas Kota Salatiga. Amin. Haleluya. Sebab kita semua, seberapapun kuatnya kita, seberapapun kayanya kita, seberapapun hebatnya kita masih memerlukan Tuhan. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini Yesus, kami mau terus menikmati hadirat Engkau Tuhan. Karena kami yakin, seberapa kuat pun kami Tuhan, seberapa hebat pun kami Yesus, kami masih memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Kami perlu Kau Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kami Yesus, yang mampu untuk mengangkat setiap kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Hari-hari ini kami perlu sentuhan tangan-Mu. Hari ini perlu pertolongan-Mu. Terlebih keajaiban-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kuliah kami. Sehingga itu teralami oleh setiap kami, sehingga menambahkan keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Biarlah penyataan pujian pengagungan pagi hari ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jika sebentar kami akan baca firman-Mu. Roh-Mu yang kudus siap memberkati setiap kami melalui hamba-Mu. Untuk itu mohon berkat-Mu atas kami semua. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi ini menjadi pagi yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ya, berjaga-jaga di akhir zaman. Perikopnya kita lihat, kita ambil dalam Matius 25. Itu ayat 1 sampai 13. Tetapi kita membaca ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Kalau belum kita baca di depan aja. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini berkenaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana 10 gadis sama-sama mempersiapkan diri.
10 gadis sama-sama antusias. 10 gadis sama-sama bersemangat. Ya. Mereka menyambut menantikan Kristus datang mempelai datang. Mereka begitu seriusnya, rindunya. Tapi kita melihat bahwa Alkitab memberikan catatan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah gadis yang bijak dan yang kedua adalah gadis yang bodoh. Padahal awalnya sama-sama mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Sama-sama mereka menanti, sama-sama mereka menyiapkan pelitanya. Tapi kenapa yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh? Tentunya ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Ya, mengajarkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya kita ambil untuk menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus pasti akan datang, amin. Dan dia berjanji dia akan datang kedua kali. Sebagai mempelai kita, mempelai gereja sebagai mempelai wanita, akan didatangi mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Kapan datangnya? Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Gereja Tuhan hanya satu disuruh, untuk berjaga-jaga. Mau milih gadis yang bijak atau memilih gadis yang bodoh, itu saya tidak berani ikut campur. Tapi saya mengajak supaya kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Tapi kalau Anda memilih gadis yang bodoh, bodoh itu kan nggak tahu, diajari, nggak mau, lebih kebebal kalau nggak anu ya, Bu. Ya. Sama-sama menanti, tapi kita melihat gadis yang bijaksana itu penuh dengan kesiapan, tapi gadis yang bodoh penuh dengan sembrono. Sama-sama menanti, tapi kita melihat ada perbedaan antara yang bijak dan yang bodoh. Ini hanya menanti-menanti, tapi ini menanti dan persiapan. Nah, gereja harusnya menjadi gereja yang menanti dan penuh dengan persiapan. Jangan sampai nanti Yesus datang, pelita kita padam. Kepercayaan kita padam. Iman kita padam. Karena sudah kehabisan minyak. Padahal sebentar lagi Kristus akan datang. Padahal pelita itu kita melihat itu sebagai alat. Karena firman Tuhan jelas. Ya. Nanti di Mazmur 119 ayat 105 itu kan, firman-Ku pelita bagi kakimu, jalan bagi terangmu. Nah, bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman ini? Bagaimana sikap benar? Ini yang menentukan. Ya, ini yang menentukan bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman ini. Yang pertama saya dapatkan, kita harus hidup seturut firman-Nya. Amin. Walaupun banyak pengajaran, ya silahkan. Karena kalau menurut sejarah dunia, perkembangan kekristenan, banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan Yesus datang nanti hari ini, tanggal ini, tahun ini, di tempat ini. Ya. Banyak itu yang menyesatkan. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan firman. Hidup seturut dengan firman-Nya, kita melihat ayat yang keempat dan 3 dan 4 itu. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sama-sama menanti, ya, sama-sama membawa pelita, sama-sama tujuannya sama, menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tapi ayat ini sangat jelas sekali, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Artinya apa? Ada persiapan. Kalau yang bodoh, tidak ada
siapan. Artinya bahwa saat kita turut firman Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita. Karena kita tidak tahu mempelai itu datangnya kapan. Itu bisa datang secara massal, menyeluruh. Contoh tsunami di Aceh, nah itu kan berapa ribu itu. Les mati semua. Bisa secara pribadi. 3 hari yang lalu, saudara kita, ibu kita, kekasih kita, ibu Seneng, nah itu dipanggil secara pribadi. Ibu Seneng sudah selesai pulang. Di usia 84 tahun. Wih, sepuh ya? Sepuh. Biasa kalau ke gereja duduknya di sebelah sana itu. Yang agak gendut. Ya. Itu bisa terjadi secara pribadi, atau secara massal, atau nanti secara menyeluruh. Ya itu sudah akhir zaman. Zaman akhir, Yesus datang yang kedua kali, itu pasti. Tapi bagi gereja yang siap, gereja yang seperti gadis yang bijaksana, itu tidak mempersoalkan kapan Yesus datang. Tidak mempersoalkan kapan mempelai laki-laki itu datang, karena dia sudah siap. Kapanpun datang, dia sudah siap. Nah, doa saya Anda termasuk gadis yang bijaksana, yang selalu siap kapanpun Tuhan panggil. Karena panggilan surgawi itu tidak memandang usia, tidak harus 84 tahun. Ya. Nah, kita bisa memperhatikan hidup ini supaya kita betul-betul tidak hanya kita menghidupi kehidupan ini, tapi pandangan kita ke depan, bahwa ada masa depan di dalam Kristus, yaitu kerajaan surga. Itu tujuan kekristenan kita. Masuk dalam kerajaan surga dan hidup di dalam kerajaan itu. Ya. Seturut firman, itu yang kita pelajari dari gadis-gadis ini, gadis yang bijaksana ini. Pelita adalah sarana penerang yang disiapkan oleh 5 gadis bijak yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa datang kapan saja mempelai laki-laki itu. Ya, ini yang sebut tadi Mazmur 119 ayat yang 105 menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang percaya. Semua rujukannya adalah firman, karena firman sudah gamblang memberikan arahan, dorongan apa saja. Coba dari hal yang kecil, jodoh, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Korintus itu sudah menuliskan, ya. Masalah pergaulan, janganlah bergaul pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, dan ya pokoknya pergaulan yang buruk itu akan merusak. Itu masalah pergaulan. Masalah makan, janganlah makan yang haram. Bukan masalah haram dan tidak haram. Kalau dimakan nggak muntah itu nggak haram. Tapi kalau makan di tengah orang yang anti, ya jangan makan. Itu menjadi sak, menjadi batu sandungan. Ya, kan banyak makan-makan yang nggak suka makan B2. Ada tetangga yang tidak suka, ya nggak usah dikasih gitu. Apalagi itu makanan, jodoh, dan banyak urusan dunia akhirat ada di dalam Alkitab. Nah, kita tahu di situ masuk surga hanya satu jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Jelas sekali di Kisah Para Rasul itu 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang memberi keselamatan selain di dalam nama Dia. Artinya tidak ada jalan keselamatan di bawah kolong langit ini. Nah, kita ini kan di bawah kolong langit. Selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Itu adalah firman-firman yang mengajarkan, yang menuntun, ada semua di situ. Ya. Sebagai seorang karyawan, pekerja, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Nah, itu kan juga pekerjaan. Kalau seperti untuk Tuhan, walaupun tidak ada bos, tidak ada pemimpin, ya dia
bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Tidak bekerja saat ada bos, sungguh-sungguh, saat bos pergi, leda-lede. Nah, kekristenan enggak seperti itu. Seperti kepada Tuhan, kalau seperti kepada Tuhan pasti bekerja dengan maksimal, dengan baik dalam hidup ini. Nah, itulah tatanan firman. Seturut dengan firman. Ya. 5 gadis bijak itu meneladankan hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan, agar dalam keadaan apapun selalu siap sedia dipimpin firman. Kembali kepada firman. Ya, sangat jelas sekali di sini. Berjaga-jaga, sikap hidup benar di akhir zaman. Yang pertama adalah hidup seturut dengan firman-Nya. Yang kedua, kita baca bersama-sama 2-3. Hidup dipimpin Roh Kudus. Setiap Anda, saya, sudah ada Roh Kudus. Amin. Saat kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dalam hidup kita. Tinggal kita memberi keleluasaan Roh itu bekerja. Ya. Atas kita. Bisa dipenuhi. Biasa tradisi gereja-gereja berdoa 10 hari, minta pencurahan roh. Roh itu sudah dicurahkan. Tinggal kita menangkap saja, menanggapi akan roh itu. Ada yang dibaptis dengan berkata-kata, bahasa lidah, bahasa asing. Ya. Bahasa lidah, bahasa asing, glosolali. Itu bisa terjadi. Oleh karena kita sudah percaya kepada Kristus memberi keleluasaan roh bekerja atas kita. Nah, kita melihat di sini beberapa gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bukan berarti gadis yang bijak itu tidak peduli, enggak. Ini masalah keselamatan. Keselamatan itu adalah masalah pribadi. Walaupun ada istilah, jangan sampai seperti ini terjadi. Apa? Swarga nunut, neraka katut. Keselamatan itu urusan sendiri. Nah, kalau gadis yang bijak ini memberikan minyaknya kepada yang bodoh, bisa juga 10 orang ini akan tertinggal. Bukan berarti kita tidak peduli, kita peduli. Tapi kalau masalah iman, tidak bisa kompromi. Kalau masalah keselamatan itu harga mati. Tidak bisa swarga nunut, neraka katut. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan berarti kalau bapak ibunya Kristen, anaknya otomatis masuk surga, belum tentu kalau nggak diarahkan, nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu urusan pribadi, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya Kristen, ya mungkin, tapi Kristen terima Yesus enggak? Karena ada Kristen tanpa pertobatan, Kristen di KTP itu loh. Ya biasa juga nanti yang masuk surga KTP-nya, orangnya tertinggal. Nah, kita nggak bisa di situ, makanya tidak berani yang bijak ini memberikan minyaknya. Karena itu urusan menyambut datangnya mempelai pria yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah dirindukan, yang menjadi dia bergairah menyambutnya. Enggak sembrono di sini. Makanya yang bijak ini belilah minyak, keluar. Tapi sayangnya begitu ini keluar, mempelai datang. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan peka. Ada suatu kerinduan, kehausan untuk mencari Tuhan. Amin. Roh Kudus itu tidak mungkin akan memisahkan kita dengan Bapa. Roh Kudus tidak akan pernah mungkin untuk memisahkan kita dari Kristus. Roh Kudus itu akan menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu hidup dipimpin Roh yang membawa kita kepada kemuliaan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, dan itu terus menerus. Salah satu gambaran yang muncul di Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus adalah minyak. Makanya ada minyak urapan.
Ya. Minyak urapan. Minyak berfungsi sebagai sarana yang mengurapi, memberi wewenang, otoritas. Contoh, waktu Daud diurapi Samuel dengan minyak. Artinya bahwa Samuel melantik Daud menjadi raja, sebentar Daud menjadi raja memimpin rakyatnya. Itu otoritas. Itu wewenang. Nah, minyak juga bisa dipakai menjadi sarana memberikan kesembuhan di Yakobus itu. Mengolesi dengan minyak, mendoakan tumpang tangan, menjadi sembuh. Tapi tidak selalu. Amin. Jangan sampai nanti minyak itu menjadi jimat. Lupa dengan Tuhannya, hanya minyaknya saja yang diingat. Itu sesat. Minyak bisa menjadi sarana, tapi tidak selalu. Harus percaya kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Nah ini, kan ada di gereja Jakarta itu. Gereja apa itu, yang ada jemaatnya sampai membawa dirigen, antre, minyak urapan. Taruh di kulkas, anaknya panas, olesi minyak. Jadi bukan iman kepada Yesus, imannya kepada minyak urapan itu. Itu yang keliru, itu yang sesat. Bisa menjadi sarana, tapi tidak selalu itu. Ya. Untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api di pelita tetap bisa menyala. Itu berbicara masalah minyak Roh Kudus, pengurapan yang membuat kita sampai akhir hidup kita tetap semangat pengiringan kita akan Tuhan, tidak digoyahkan sedikit pun oleh situasi kondisi hari-hari ini. Itu urapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mampu menghadapi kehidupan ini. Ya. Jadi hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita berapi-api. Ini harus dihapus ini. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita berapi-api meskipun sedang berada di akhir zaman dengan berbagai macam kesusahan dan pergumulannya. Hidup dipimpin Roh Kudus akan memampukan kita, membuat kita berapi-api meskipun sedang menghadapi pandemi. Amin. Karena pandemi menghambat program kita, pandemi menggagalkan rencana kita yang sudah merencanakan rekreasi ke sini ke situ dan reuni ke sana ke sini. Batal semua karena apa? Pandemi. Tapi Roh Kudus akan membuat kita ya berapi-api meskipun kita sedang menghadapi pandemi yang sekarang ini sedang kita hadapi. Yang ketiga, kita baca bersama-sama 2-3. Hidup intim dengan Allah. Roh Kudus, minyak urapan akan membuat kita ada suatu kerinduan, ada suatu kehausan untuk terus intim dengan Tuhan, dengan Allah. Amin. Berbeda dengan gadis yang bodoh ini. Sampai Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena yang bodoh ini tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tidak tahu siapa Yesus, siapa sama mempelai laki-laki, sehingga sembarangan hidupnya. Orang yang intim itu pasti mengenal. Saya intim dengan istri, saya tahu kalau andeng-andeng dimanapun saya tahu. Ya karena suami istri tidak ada yang tersembunyi, terbuka, intim di situ, mengerti terbuka, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kita dengan Tuhan sama intim, kita mengerti kehendaknya, kita mengerti rencananya, kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita. Orang yang seperti ini akan mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Bapa? Bapa tidak akan pernah menjauhkan kita. Amin. Kita selalu mendekat, melekat. Terus berhubungan, intim kan sesuatu hubungan yang terus-menerus dibangun. Melalui doa, melalui pembacaan firman.
Makanya setiap hari Minggu sore atau Senin pagi atau siang saya kirim renungan mingguan, ya toh? Itu ada pujiannya, ada ayat yang dibaca, ada perenungannya. Sudah komplit. Kalau kita membaca itu, kita sudah mulai dibangkitkan, ya. Itu saya kirimi karena saya dapat kiriman dari Jakarta. Dari BPD ke Perwil ke gereja ke jemaat. Supaya apa? Kita dibangun persekutuan. Supaya kita punya keintiman dengan Tuhan lebih baik lagi. Supaya apa? Menghadapi hidup akhir zaman ini kita kuat. Ya, kita kuat. Kita teguh terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 5 gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Jelas. Tidak persiapan. Ya. Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan agar senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Dia. Keintiman membuat kita punya gairah. Keintiman membuat kita gandul gustinya itu semakin kencang. Amin. Berharap kepada Tuhan itu semakin kencang. Apalagi sekarang kondisinya pekerjaan sulit, mencari pekerjaan juga susah. Ya, dari segi keuangan kita juga mungkin menurun dan lain sebagainya. Nah, kita hidup dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita akan loyo, kita akan ngelokro. Tapi mari saat kita intim dengan Tuhan, kita akan ada semangat yang baru. Terus kita mempercayakan hidup ini. Memang dalam pujian yang terakhir kita hari-hari ini perlu mukjizat Tuhan, perlu sentuhan Tuhan, perlu tumpangan tangan Tuhan atas hidup kita. Supaya kita siap sampai akhir Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang terus tangan kami saat kami menemukan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah hari-hari ini kami terus tetap berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kami terus akan seturut dengan firman-Mu. Kehidupan kami terus akan dihidupi melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami
kepada seluruh kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah kehidupan kami akan kami hidupi dengan keintiman dengan Engkau. Karena dengan keintiman itu akan membuahkan suatu semangat, kegairahan saat kami mengiring akan Engkau. Terutama hari-hari ini ya Tuhan, kami yang berhadapan dengan pandemi, kesusahan, kesulitan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, melihat kembali akan cinta kasih-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang dicurahkan. Kami ingat terus sampai kami menantikan Engkau datang yang kedua kali. Tuhan berkati kami semua, baik melayani, yang melayani maupun yang dilayani. Tuhan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur, sehingga menjadi berkat perjamuan kudus. Dan kami sambut berkat perjamuan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Haleluya. Mari kan arahkan pandangan iman kita kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, Sucikan daku. darah-Mu Yesus, Bebaskanku. darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Katakan sekali lagi, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu sudah dipecah-pecahkan, dicurahkan, menjadikan pengampunan dalam setiap kehidupan kami. Saat kami memandang kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib, iman kami dikuatkan. Engkau telah memberikan nyawa-Mu, apalagi kami akan memberikan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karya-Mu nyata dalam atas kehidupan kami, baik kami untuk kami terus meneladani Engkau yang memberikan nyawa-Mu. Kami akan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mohon anugerah campur tangan Tuhan, memberi kekuatan atas seluruh jemaat-Mu hari-hari ini. Tuhan terus memberi pertolongan sampai kami menantikan Engkau datang yang kedua kali. Biar di akhir zaman ini kami tetap setia mengikut akan Tuhan, mengiring akan Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saat ini kita akan mendengarkan sekilas info. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini Bapak Pendeta Simeon Suradi. Latihan ibadah raya 1 dan 2 diadakan pada hari Sabtu pukul 5 atau 6 sore. Untuk ibadah yang pertama diadakan pada hari Minggu pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua diadakan pada hari Minggu pukul 8.30
sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran ibadah bisa mendaftar kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami segenap jemaat GBI Maranatha mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yohana Ponira pada tanggal 31 Agustus dan adik Yohana Stefani pada tanggal 2 September. Saudara Yohanes Dian Viamboro pada tanggal 5 September. Demikian sekilas info minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan yang perlu diperhatikan saat akan beribadah di GBI Maranatha Salatiga. Kami menghimbau untuk segenap jemaat memastikan kondisi tubuh yang sehat atau dalam keadaan baik saat akan melaksanakan ibadah. Kami menghimbau jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki gedung gereja, melakukan pengecekan suhu tubuh yang akan dilayani oleh pelayan. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 tidak diperkenankan masuk. Kami menghimbau untuk jemaat tetap mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, atau jemaat bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kami menghimbau jemaat untuk tetap menghindari kontak fisik, seperti tidak bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Bagi segenap jemaat, diharapkan untuk menghindari atau tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jemaat diharapkan untuk tetap melakukan atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jemaat diharapkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat dalam kelompok rentan, seperti anak-anak usia lanjut yang memiliki penyakit komorbid untuk tetap beribadah di rumah. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, bisa melaksanakan ibadah secara online di kanal YouTube GBI Maranatha Salatiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan untuk sekilas info. Ya, persekutuan doa akan kembali lagi ada. Biasanya kan di hari Sabtu itu libur. Jadi besok mulai hari Sabtu akan dimulai lagi. Ada persekutuan doa di jam 9 sampai 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya yang di hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 enggak ada acara, bisa datang ke gereja untuk kita berdoa bersama. Berdoa buat seluruh jemaat, berdoa buat persiapan ibadah, buat hari Minggu, juga buat kota kita di tempat di mana kita tinggal. Ya, ini petugas pelayan untuk minggu depan. Worship leader ada Ibu Hartati, kemudian singer ada Bapak Slamet bersama Ibu Jumiati. Musik nanti ada Saudari Vita, Saudara Stephen bersama Saudara Rio. Multimedia ada Saudari Sepna, dan pembicara ada Bapak Damerianto bersama Ibu Triani. Kami keluarga besar GBI Maranatha mengucapkan turut berduka cita untuk Ibu Seneng. Ibu Seneng itu siapa gitu ya? Ibu mertua dari Bapak Slamet ya. Tadi yang mengedarkan perjamuan. Terima kasih ya, maksudnya kedatangannya. Bagi yang tidak bisa datang, kami memakluminya karena ya protokol kesehatan yang ada. Itu sekelas info yang ada. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang ikut berpartisipasi di dalam dana sosial gitu ya. Tadi kita sudah 4 bulan gitu ya, karena saya membuat laporan 4 bulan, dan uang kas yang ada itu tinggal 132, dan itu belum untuk keperluan di bulan September 150. Jadi nanti bendahara akan menomboi dulu gitu ya.
Tapi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kartu yang sudah dibagikan itu bisa kembali lagi, mungkin yang ketelinsut bisa dicari lagi begitu. Itulah pengumuman yang ada. Mari kita akan berdiri, kita akan menutup ibadah kita supaya ibadah yang sudah diberkati. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami untuk kami lebih lagi berjaga-jaga di akhir zaman, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu, mengandalkan Roh Kudus, bahkan kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Bahkan di saat pandemi seperti ini pun kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami bisa belajar untuk mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan bersama-sama walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati kota kami dengan adanya penurunan Tuhan level yang ada, sehingga sedikit lagi Tuhan kami semuanya mendapatkan kesembuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit pun Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mereka tetap sehat, untuk tetap semangat lagi di dalam Tuhan. Berkati kota kami tinggal Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan terus untuk berjuang buat saudara-saudara kami. Bahkan pemerintahan Tuhan yang memberikan vaksin, Tuhan akan juga menolong. Tenaga kesehatan yang bekerja pun juga akan memberikan kekuatan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati Ibu Yohana Ponira bersama Saudara Agnes, bersama Saudara Anes Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan akan melindungi, menjaga dan memberkati. Berkati adik Stefani, agar dalam sekolahnya pun Tuhan akan memberikan kepandaian. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami. Karena kami bersyukur untuk berkat-berkat melimpah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih.